Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, jumpa lagi sobat channel terindah Suyadinat. Pada video kali ini saya memperkenalkan rubrik baru. Rubrik yang insya Allah baru ini dengan nama Mutiara Jumat. Insya Allah mulai Jumat hari ini sampai ke depan, setiap hari Jumat saya akan mengulas tentang soal-soal keimanan, tentang mutiara pada hari Jumat yang akan saya sampaikan ini. Mutiara Jumatnya itu akan berisi bermacam-macam, mulai dari pembahasan tentang isi Al-Quran dan ulasannya, juga tentang hadis serta ulasannya, serta pelaksanaannya bagi kita umat Islam sekalian, bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat, berumah tangga maupun bernegara. Dan insya Allah pada Mutiara Jumat pada kali yang pertama ini saya akan mengulas tidak banyak seperti biasa, mengulas singkat-singkat saja agar kita bisa mendapat manfaatnya tidak terlalu banyak. Mutiara Jumat pada pagi hari ini yaitu surat Al-Ikhlas. Oke, saya akan membacakannya. Dalam bacaan surat Al-Ikhlas ini saya akan membacakannya, nanti akan saya terjemahkan, kemudian akan kita ulas sedikit. Jadi tidak perlu panjang-panjang, yang penting kita dapat mutiara Jumat pada Jumat hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Sebuah surat yang menyatakan keikhlasan kita akan memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan semua ayat Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah mengajari Muhammad untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu Maha Esa, agar Nabi Muhammad nanti mengajarkannya kepada umat manusia yang Islam bahwa menyatakan bahwa Allah itu Esa, tidak ada duanya. Allahu samad. Allah tempat meminta segala sesuatunya. Di sini Allah berikrar bahwa hanya Allah lah, bahwa hanya Dialah yang merupakan suatu tempat satu-satunya, individu satu-satunya yang mana manusia harus meminta kepadanya segala sesuatunya. Keikhlasan Allah kepada manusia untuk menyatakan bahwa pintalah apapun kepadaku. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dialah awalu wal akhiru, bahkan tidak berakhir, bahkan juga tidak berawal. Bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya, itulah Allah. Kita tidak boleh memikirkan bagaimana itu zatnya Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah ciptaan-ciptaan Allah, agar kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang tinggi, bahwa keyakinan kita itu harus ikhlas khusus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akui saja
bahwa dialah yang maha segalanya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Inilah merupakan keikhlasan manusia untuk mengakui bahwa Tuhan itulah yang Maha Esa. Tuhan itulah Maha segalanya, di mana kita meminta segala sesuatu dengan rangkaian doa-doa, dengan rangkaian amalan-amalan yang kita lakukan demi mencapai ridha Allah, demi meminta segala sesuatu yang Allah telah tawarkan kepada kita semua. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan dia tidak ada yang satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan nama surat Al-Ikhlas, yaitu memurnikan keesaan Allah. Kita harus ikhlas menyatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang harus kita sembah, satu-satunya zat yang harus kita minta pertolongan kepadanya, bukan zat-zat yang lain. Ikhlas dalam kehidupan manusia itu adalah ketulusan. Kita pun harus ikhlas terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas itu orang yang tulus melakukan segala sesuatunya hanya karena Allah, bukan karena lain-lainnya. Orang ikhlas itu dia tidak penting apakah yang dia lakukan itu akan mendapatkan pahala apakah tidak. Dia tidak merasa penting apakah yang dia lakukan itu akan dipuji ataupun akan dicela oleh manusia, karena apa yang dia lakukan itu tidak memerlukan penilaian dari manusia, karena orang yang ikhlas itu hanya memerlukan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang dilakukan mungkin dia tidak merasa penting Tuhan akan memberinya pahala, apakah Tuhan akan memasukkannya ke neraka. Dia hanya melakukannya dengan keikhlasan yang tinggi. Itulah ikhlas yang sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Ikhlas ini. Allah pun ikhlas menyatakan bahwa dialah itu yang maha segalanya. Dan kita pun harus ikhlas untuk mengakui Allah lah segalanya. Bahkan segala amal ibadah pun yang kita lakukan, kita ikhlaskan. Apakah itu akan diterima, apakah tidak. Yang penting kita telah melakukan segala sesuatu ibadah kita dengan keikhlasan tinggi, dengan mengharap cintanya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para sahabat channel Tinadah sekalian, pada Mutiara Jumat pada pagi hari ini saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan tetaplah senantiasa selalu untuk menjaga keharmonisan hidup dalam berkeluarga, menjaga keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, dan tetaplah istiqomah dalam keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.